Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Gita Ramadhani, NPM 202414500106. Saya semester 3, Prodi Pendidikan Ekonomi di Universitas Indraprasta PGRI. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Anco selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Sosial dan Budaya Dasar yang sudah memberi kesempatan saya untuk menjelaskan salah satu materi pada mata kuliah Ilmu Sosial dan Budaya Dasar. Pernah gak sih kalian melihat langit dan bertanya, gimana sih semua ini bisa terjadi? Gimana manusia, alam, teknologi, dan kebudayaan bisa jadi satu cerita besar yang membentuk hidup kita saat ini? Jadi, mari kita sama-sama bahas mengenai manusia, alam, teknologi, dan kebudayaan. Sebelum adanya teknologi, sebelum adanya budaya, dan sebelum manusia berjalan dengan dua kaki, ada alam. Alam adalah panggung pertama, dengan gunung yang kokoh, hutan yang liar, sungai yang mengalir tanpa henti, dan langit yang luas. Alam menyediakan segalanya, air untuk minum, tanah untuk berpijak, dan udara untuk bernapas. Tetapi, manusia tidak berhenti hanya dengan bertahan. Kita punya sesuatu yang membuat hidup tidak cukup hanya untuk dijalani, yaitu rasa ingin tahu. Mengapa sih bintang muncul di malam hari? Bagaimana menyalakan api saat hujan? Bagaimana mempercepat pergerakan tanpa harus berjalan? Pertanyaan-pertanyaan kecil seperti itu menjadi pemicu munculnya inovasi. Manusia belajar mengasah batu, membuat tombak, meracik tanaman obat, hingga menemukan api. Dari titik ini, manusia berubah dari makhluk yang mengikuti alam menjadi makhluk yang mengolah alam. Teknologi itu bukan soal mesin canggih atau robot dengan kecerdasan bantuan. Teknologi adalah setiap alat, cara, atau metode yang membuat hidup manusia lebih mudah. Alat batu itu teknologi, tombak untuk berburu, dan padi yang ditanam dengan sistem irigasi itu juga teknologi. Semua penemuan perlahan membawa manusia masuk ke era baru. Dari era pertanian ke peradaban, dari peradaban ke industri, dan dari industri ke dunia digital saat ini. Hingga akhirnya kita berdiri hari ini, di zaman dimana satu sentuhan jari bisa mengirim pesan ke seluruh dunia. Teknologi menjadi perpanjangan tangan, pikiran, bahkan imajinasi dari manusia. Namun, teknologi tidak lahir sendirian. Ada sesuatu yang tumbuh bersamanya, yaitu identitas kita sebagai manusia. Setiap penemuan, setiap pengalaman, dan setiap kebiasaan yang manusia lakukan, semuanya berubah menjadi kebudayaan. Kebudayaan bukan hanya sekadar tarian daerah atau pakaian tradisional. Kebudayaan jauh lebih luas. Bahasa yang kita gunakan saat ini itu budaya. Cara kita makan, salam, dan menyapa orang tua, tentu itu budaya. Nilai, kepercayaan, dan pola pikir itu juga budaya. Ketika manusia mengembangkan alat untuk bertahan hidup, mereka juga mengembangkan cara hidup, seperti cara bekerja, cara berkomunikasi, cara berkelompok, bahkan cara bermimpi. Kebudayaan tumbuh mengikuti perkembangan teknologi dan perubahan alam. Semakin maju teknologi, semakin cepat juga budaya berkembang. Dan semakin berubah kondisi alam, semakin adaptif budaya harus menjadi. Dan disinilah menariknya, manusia, alam, teknologi, dan kebudayaan bukan hanya 4 hal yang terpisah. Mereka adalah sistem yang saling mempengaruhi. Alam itu menyediakan sumber daya dan inspirasi. Kita sebagai manusia bisa mengolah, menciptakan, dan memberi arah. Teknologi bisa menjadi alat untuk maju dan bertahan, dan kebudayaan itu sendiri bisa menjadi identitas dan cara hidup manusia. Jadi pastinya saat salah satunya berubah, 3 lainnya ikut bergerak. Ketika alam rusak, budaya bisa hilang. Ketika teknologi maju, perilaku manusia bisa berubah. Dan ketika budaya berkembang, pola pikir terhadap alam dan teknologi juga ikut bergeser. Mereka itu seperti 4 roda yang menjaga kendaraan besar bernama peradaban yang terus bergerak. Jadi, manusia, alam, teknologi, dan kebudayaan itu merupakan satu cerita yang terus berjalan, dan kita semua adalah penulisnya. Selama kita mampu menjaga keseimbangan antara keempatnya, masa depan bukan hanya tentang kemajuan, tapi tentang keberlanjutan, jati diri, dan kemanusiaan.
Jika kita melihat lebih jauh ke depan, dunia sedang memasuki fase baru. Para ilmuwan menyebutnya dengan era super connected, di mana manusia, alam, teknologi, dan kebudayaan terhubung lebih erat dari sebelumnya. Teknologi kini bukan lagi alat, tetapi teman berpikir. Alam juga bukan sekedar tempat tinggal, tetapi penentu keberlanjutan hidup. Dan kebudayaan bukan hanya warisan, tapi kompas moral. Kita mulai menyadari bahwa masa depan bukan lagi soal siapa yang paling canggih, tetapi siapa yang paling selaras. Selaras dengan alam, selaras dengan teknologi, dan selaras dengan nilai budaya manusia. Kesadaran ini terlihat dari gerakan global, seperti energi hijau, gaya hidup yang minimalis, pelestarian budaya lokal, hingga penggunaan teknologi untuk memecahkan masalah kemanusiaan. Masalah kemanusiaan itu seperti kesehatan, pendidikan, dan perubahan iklim. Dunia ini mulai mengarah ke masa depan yang lebih bijak, bukan hanya lebih cepat. Namun, tentunya perjalanan ini tidak mudah. Ada ketidakseimbangan yang perlu kita awasi. Pertama, teknologi yang terlalu cepat. Di satu sisi memudahkan hidup, tapi di sisi lain bisa membuat manusia kehilangan empati dan identitas. Terkadang, kita lebih dekat dengan layar daripada dengan orang di sekitar kita. Yang kedua, alam yang semakin tertekan. Kerusakan lingkungan, polusi, dan perubahan iklim adalah bukti bahwa bumi mulai kelelahan. Kita sering lupa bahwa semua teknologi hebat tetap bergantung pada satu hal, yaitu keberlanjutan alam. Yang ketiga, kebudayaan yang perlahan memudar. Globalisasi membawa kemudahan, tetapi juga tantangan. Budaya lokal sering tersisih oleh budaya global, sehingga jati diri perlahan hilang. Padahal, budaya adalah fondasi cara kita berpikir dan bertindak. Jika ketiga hal ini dibiarkan tanpa pengendalian, manusia bisa kehilangan arah. Disinilah peran kita, menjadi generasi yang mampu menyeimbangkan kemajuan dan keberlanjutan. Kita adalah generasi yang punya kesempatan unik. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, kita bisa merawat alam dengan teknologi, menjaga budaya dengan inovasi, dan memperkuat kemanusiaan melalui pengetahuan. Peran kecil dari setiap orang menjadi sangat penting, seperti mengurangi sampah, menjaga lingkungan, menghargai teknologi tetapi tetap manusiawi, serta melestarikan budaya tanpa tidak hilang di telan waktu. Masa depan itu bukan hanya milik para ilmuwan, pemerintah, atau penemu besar. Masa depan adalah milik kita semua yang mau menjaga keseimbangan antara manusia, alam, teknologi, dan kebudayaan. Karena dunia yang baik bukan diciptakan oleh satu penemuan besar, tetapi oleh jutaan tindakan kecil yang dilakukan dengan kesadaran. Dan pada akhirnya, perjalanan kita kembali kepada satu hal, yaitu pilihan. Pilihan tentang bagaimana kita memperlakukan alam yang memberi kita kehidupan. Pilihan tentang bagaimana kita menggunakan teknologi, apakah untuk memudahkan hidup atau justru menghilangkan nilai-nilai manusia. Pilihan tentang bagaimana kita menjaga kebudayaan sebagai identitas yang membuat kita unik. Hubungan antara keempatnya, manusia, alam, teknologi, dan kebudayaan bukanlah cerita yang sudah selesai. Ia adalah cerita yang kita tulis setiap hari, melalui tindakan kecil, keputusan sederhana, dan sikap kita terhadap dunia. Semoga dari video penjelasan ini kita belajar bahwa kemajuan tidak harus merusak, dan perubahan tidak harus menghilangkan jati diri. Kita bisa maju tanpa meninggalkan nilai. Kita bisa berkembang tanpa merusak alam, dan kita bisa modern tanpa kehilangan budaya. Masa depan adalah milik mereka yang menjaga keseimbangan, dan keseimbangan itu dimulai dari kita hari ini. Sekian video penjelasan mengenai materi manusia, alam, teknologi, dan kebudayaan dari saya, Gita Ramadhani. Kurang lebihnya mohon maaf, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.